Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi yang pertama adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Hasad atau dengki adalah sifat tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang kita berbuat hasad atau dengki. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kamu dengki-mendengki, jangan putus-memutus hubungan persaudaraan, jangan benci-membenci, jangan pula belakang-membelakangi, dan jadilah kamu semua hamba Allah seperti saudara, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hasad atau dengki adalah sifat iblis dan setan. Makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad atau dengki adalah iblis. Iblis dengki kepada Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terhormat. Iblis iri hati melihat malaikat bersujud menghormati Nabi Adam. Karena sifat dengki yang sudah melekat pada dirinya, iblis tidak mau menghormati Nabi Adam, walaupun itu perintah Allah. Oleh sebab itu, iblis dikutuk oleh Allah. Orang yang memiliki sifat dengki merasa iri hati melihat orang lain hidup senang atau beruntung. Ia menginginkan keberuntungan itu pindah kepadanya, karena hatinya selalu kotor. Orang yang dengki itu akan sia-sia amal ibadahnya, terhapus oleh sifat dengkinya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki. Karena dengki itu memakan semua kebaikan, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang memiliki sifat dengki hanya akan memperoleh celaan, kehinaan, dan kesusahan. Bahkan para malaikat melaknat orang yang memiliki sifat dengki. Sifat hasad dan dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang dia terima. Yang kedua, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Dan yang ketiga, adanya merasa tinggi hati, tidak senang jika ada orang yang melebihi atau lebih baik darinya. Lalu, cara menghilangkan rasa hasad. Yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Dan yang ketiga, bersikap rendah hati. Materi yang kedua adalah dendam. Apa itu dendam? Dendam artinya berkeinginan untuk membalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling pendendam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi yang ketiga adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Berkaitan dengan hal itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ghibah ialah apabila engkau menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai olehnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa sebab-sebab timbulnya ghibah? Yang pertama, ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia merasa puas. Yang kedua, kemegahan diri. Seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah. Yang ketiga, menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina. Materi yang keempat adalah fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Orang yang suka memfitnah biasanya orang yang pengecut. Dia tidak senang melihat orang lain hidup senang atau bahagia. Ia berupaya agar orang lain jatuh ke dalam kebinasaan. Lalu, apa sebab-sebab yang menimbulkan fitnah? Yang pertama, berupa tekanan orang atau pihak lain. Yang kedua, berupa hukuman. Ketiga, berupa pemberian Allah baik dan buruk. Yang keempat, kalah dan menang, senang dan susah. Dan yang kelima, berupa anak dan harta. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Materi yang kelima adalah namimah. Apa itu namimah? Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarkan. Kita biasa menyebutnya dengan adu domba. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan atau perkataan, tetapi ada kalanya dengan tulisan, isyarat, atau dengan sindiran. Namimah pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang lain tersebut. Tentu saja, orang yang diceritakan itu merasa tidak senang dan dapat menimbulkan permusuhan. Seringkali terjadi namimah dilakukan oleh orang yang sengaja ingin menimbulkan permusuhan antara seseorang dengan orang lain atau bahkan sifat seseorang yang ingin mencari popularitas diri sendiri di atas penderitaan orang lain. Misalnya, Abduh dan Asmat adalah dua orang yang bersahabat. Fulan adalah orang yang banyak omong dan akhlaknya kurang baik. Melihat persahabatan Abduh dan Asmat sangat akrab, Fulan kemudian mencari-cari peluang untuk mengadu domba antara Abduh dan Asmat. Dengan berbagai cara Fulan lakukan, sehingga persahabatannya bercerai-berai, bahkan terjadi perkelahian atau permusuhan antara Abduh dan Asmat. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Dan juga Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Lalu, apa penyebab timbulnya sifat namimah? Yang pertama adalah ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Yang kedua, adanya sifat dengki pada diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Yang ketiga, mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya. Yang keempat, gemar berbicara berlebihan, omong kosong, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Ada beberapa cara untuk menghindari sifat namimah. Yang pertama, apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Yang kedua, jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Dan yang ketiga,
apabila ada berita yang meragukan dari seseorang agar diselidiki dulu kebenarannya. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Dan ini kesimpulan materinya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat terhindar dari sifat-sifat tersebut.